Siapa bilang HP budget harus fokus di satu aspek aja? Ini dia Poco X7 series yang baru rilis, plus edisi spesial Iron Man. Bagian paling menarik ada di chipset Dimensity 8400 Ultra di HP budget. Performanya nyaris setara sama Snapdragon 8 Gen 3. Terus apalagi? Fast charging? Ada. Kamera bagus juga ada, plus sistem liquid cool baru yang bikin suhunya tetap stabil di 40 derajat. Bahkan saat gaming berat loh. Kayaknya ini calon raja HP budget baru nih. Yuk kita bahas lebih dalam. Pertama, chipsetnya. Dimensity 8400 Ultra cuma tertinggal 20% dari Snapdragon 8 Gen 3, tapi harganya kurang dari setengahnya. Padahal sampai sekarang, 8 Gen 3 masih dipakai di HP kelas menengah ke atas. Tapi yang paling penting, gimana performa aslinya di dunia nyata. PUBG di Poco X7 Pro bisa jalan di 120 fps. Mau minta apa lagi? Versi standar dengan 7300 Ultra juga nggak kalah oke kok. Bisa dapat 60 fps di PUBG. Kalau dibandingin sama banyak HP kelas menengah yang rilis di tahun 2024, ini udah jauh lebih baik kok. Naik level sedikit, coba main Genshin Impact di settingan tertinggi selama 20 menit, X7 dapat rata-rata 47 fps. Sementara X7 Pro bisa stabil di 60 fps. Masih masuk kategori performa yang oke kan? Buat fitur gaming lainnya di Game Center sini, selain bisa ganti ke mode performa, ada juga beberapa tools buat ningkatin performa. Aku sih suka ya. Soal speaker, desain dual speaker dengan lubang-lubang bulatnya bikin suaranya lebih jernih dan gak mudah pecah saat main game. Selain performa mentah, versi Pro juga punya kecepatan RAM dan ROM yang lebih baik berkat LPDD R5X dan UFS 4.0. Jadi, dengan budget yang sama, kita bisa pilih antara kapasitas penyimpanan yang lebih besar di versi standar atau kecepatan yang lebih tinggi di versi Pro. Tapi kalau kalian gamer, aku saranin langsung ambil yang versi Pro aja. Layar juga jadi faktor penting buat hiburan, dan X7 dan X7 Pro benar-benar di level yang sangat berbeda. Keduanya punya layar 6,67 inci, resolusi 1,5K, refresh rate 120Hz, dan bezel super tipis. Kecerahan puncak 3000 nit, sementara X7 Pro lebih tinggi di 3200 nit. Kalau dibandingin sama X6 Pro yang cuma 1800 nit, ini sih peningkatannya cukup besar. Di kondisi cahaya redup, X7 dan X7 Pro masih pakai DC dimming untuk tingkat kecerahan menengah ke atas, dan 1920 Hz PWM buat brightness rendah. Ini udah cukup nyaman, tapi tetap disarankan nyalain lampu kalau pakai HP di malam hari. Sebagai HP serba bisa, kameranya juga harusnya oke kan? X7 punya sistem 3 kamera 50 megapiksel, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel. Bentar, ada kamera makro 2 megapiksel tambahan dibandingkan X7 Pro. Tapi gimana nih pengaruhnya ke performa di dunia nyata? Waktu ambil foto jarak dekat, X7 Pro nggak bisa sedekat X7 ke objek seperti bunga. Tapi kalau pakai zoom 2 kali di X7 Pro, hasilnya udah pasti mirip. Menurut kalian fitur ini penting nggak? Lanjut ke kamera utama 50 megapiksel. Ini sih udah lebih dari cukup untuk foto sehari-hari dan upload ke media sosial. Untuk foto potret, hasilnya cukup mirip di kedua ponsel, baik siang hari, indoor maupun malam hari. Kalau dibandingin di X7 Pro, algoritma pemrosesan gambarnya jadi lebih kuat. Warna kulit lebih hidup di X7 Pro, sementara di X7 standar cenderung lebih pucat keabuan. Kalau foto di bawah sinar matahari secara langsung, X7 Pro lebih optimal karena bisa mengurangi bayangan di area gelap wajah. Untuk selfie, keduanya pakai kamera depan 20 megapiksel dan hasilnya cukup memuaskan. Di X7 Pro hasilnya lebih tajam dan kelihatan lebih natural, terutama di area wajah dan area bibir dalam kondisi pencahayaan yang bagus. Di kondisi yang sama, X7 lebih kekuningan di area wajah. Gimana kalau menurut kalian? Sejujurnya, aku jarang puas sih sama fitur AI foto di Android. Tapi fitur AI di X7 bikin aku terkejut. Lihat deh foto ini. Ada objek yang bertumpuk, tapi hasil AI erase-nya masih rapi. Terus di foto ini, tanganku sebenarnya lagi pegang ponsel. Tapi setelah dihapus, kelihatannya kayak ponselnya melayang di udara nggak sih? Di versi Pro, ada dua fitur tambahan kayak live photo dan snapshot. Nggak tahu deh kalian sering pakai fitur ini atau enggak. Tapi buat ambil momen cepat, ini sih cukup berguna. Misalnya, pas foto kucingku. Walaupun dia lagi gerak-gerak, hasilnya masih tetap tajam kan? Dan live photo, ini juga fitur yang menarik banget.
Oh iya, ada detail menarik lainnya. Kamera utama dan kamera ultrawide di X7 Pro punya FOV lebih luas dibandingkan X7. Jadi, hasil fotonya terlihat lebih jauh dibandingkan dengan X7 yang terlihat lebih ngezoom. Selain itu, exposure di X7 lebih tinggi dari X7 Pro. Kadang bisa bikin overexposure di foto. Lanjut ke OS. Selain edisi spesial Iron Man yang punya tema eksklusif, kedua ponsel pakai HyperOS yang udah familiar. Jadi, aku skip bagian dasar-dasarnya ya. Tapi, ada beberapa fitur AI yang menarik buat dipakai. Pertama, AI Caption. Saat diaktifkan, ini kayak subtitle sistem wide mirip CC di YouTube. Dan lebih penting lagi, semuanya berjalan secara offline loh, jadi lebih cepat dan lebih aman buat privacy. Ada juga AI Note Taking. Kalau baca artikel panjang, fitur ini bisa langsung bikin ringkasan dalam bentuk bullet points. Sayangnya, semua fitur ini sementara cuma ada di X7 Pro. Semoga nanti Poco kasih update OTA buat X7 juga ya. Oke, balik lagi ke desain HP-nya. Versi spesialnya juga detail banget nih, kayak di backplate-nya, pola dasar, art director, dan potret Iron Man yang punya tekstur berbeda-beda. Ditambah lagi desain khusus di aksesorisnya, keren banget kan? Kalau beli edisi spesial, pasti nggak mau dong bagian belakangnya ketutupan casing. Tenang, Poco udah mikirin itu juga. Casing resminya punya bagian belakang yang bolong supaya desainnya tetap kelihatan. Buat varian yang biasa, X7 dan X7 Pro punya desain yang cukup berbeda. X7 pakai layar melengkung, backplate dual tone, dan frame glossy yang bikin kelihatan kayak flagship. Sementara X7 Pro tetap pakai backplate dual tone, tapi layarnya flat, framenya matte, dan lebih enak digenggam, terutama buat gaming. Kalian lebih suka yang mana nih? Soal berat, X7 dan X7 Pro punya bobot 185 gram dan 195 gram. X7 Pro lebih berat karena baterainya lebih besar dan ada sistem pendingin untuk tambahan. Tapi tetap ringan kok dibanding ponsel lain di kelasnya. Daya tahan, tenang aja. Kedua ponsel punya rating IP68, jadi tahan air dan tetap bisa dipakai meski kena hujan deras. Baterainya gimana? X7 punya baterai 5110 mAh dengan fast charging 45 watt, sementara X7 Pro punya baterai 6000 mAh dengan fast charging 90 watt. Dari 0 ke 100%, X7 butuh waktu 52 menit 50 detik, sedangkan X7 Pro cuma butuh waktu 45 menit aja. Dan dalam 10 menit pertama, X7 bisa nge-charge sampai 24%, sementara X7 Pro bisa sampai 30%. Jadi kalau kalian lupa ngecas malam hari, pagi-pagi tetap bisa dapat daya yang cukup sebelum berangkat. Untuk daya tahan, X7 lebih lama dalam gaming berat, sekitar 5 jaman. Sedangkan X7 Pro bisa bertahan hingga 4 jam karena chipsetnya lebih kencang. Tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari, daya tahannya hampir sama kok. Tapi gimana menurut kalian? Jujur, Poco X7 dan X7 Pro ini cukup bikin aku terkejut dengan performanya. Biasanya istilah all-rounder bukan pujian buat flagship, tapi untuk kelas budget, ini sih pencapaian yang besar ya. Jadi kalian pilih X7 atau X7 Pro atau edisi spesialnya. Jangan lupa like, komen, dan follow. Aku Tifa. Sampai ketemu di video berikutnya.